Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Rahim, BP 19110156. Di sini saya akan menjelaskan sebuah studi kasus tentang aksi borong sembako cuma efek kejut COVID-19 di Indonesia. Sejak Presiden Joko Widodo mengumumkan 2 pasien positif COVID-19 di Indonesia, banyak masyarakat Indonesia yang menyerbu apotek untuk membeli masker. Hal itu mengakibatkan tingginya permintaan masker dan obat-obatan. Bukan hanya masker, tetapi banyak juga sembako-sembako seperti makanan, beras, tepung, mie instan, dan lain-lain. Seperti yang kita lihat dalam video yang satu ini. Pemirsa, kabar mengenai kasus corona pertama di tanah air membuat masyarakat panik. Mereka menyerbu sejumlah swalayan untuk memburu bahan-bahan pokok dan disinfektan. Salah satu swalayan besar yang dibanjiri pembeli sore tadi adalah sebuah supermarket kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pembeli memborong barang-barang kebutuhan pokok dalam jumlah melebihi normal. Akibatnya rak-rak sayur mayur dan buah-buahan terlihat nyaris kosong. Barang-barang pokok lainnya ikut diserbu. Mereka juga memborong tisu, cairan disinfektan untuk tangan, dan beragam perlengkapan perlindungan virus lainnya. Antrean panjang pun terjadi di kasir. Hal ini terjadi setelah kabar mengenai 2 warga Depok positif mengidap virus corona tersiar. Di bagian lain Jakarta, pengunjung supermarket juga terlihat membludak. Mereka mengincar bahan-bahan kebutuhan pokok hingga jumlah berlebih. Rak kosong terlihat di bagian minyak goreng, bumbu dapur, dan telur. Sayur mayur pun tak luput diborong. Meski terjadi aksi borong, pengelola salah satu supermarket di Jakarta Timur memastikan pasokan masih aman. Kalau untuk masalah barang sendiri kan kita punya buffer stok. Nah, buffer stok yang itu kita buat kebutuhan, kemungkinan untuk stok kita sendiri itu ada 10-12 hari kebutuhan stok kita untuk konsumen yang biasa. Banyak yang dibeli pedagang apa sih Pak? Sembako atau gimana? Kalau ya memang kan kita konsep kita ini retail. Retail itu kan kebanyakan larinya ke sembako. Item-item yang memang khusus pedagang semua. Pemandangan seperti ini terlihat juga di beberapa supermarket lain kawasan Jabodetabek. Diharapkan warga tidak melakukan aksi beli panik seperti ini dalam menghadapi penularan corona di dalam negeri. Dari Jakarta, Simon Tobing, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Jadi, strategi penetapan harga pada kasus yang tadi ialah yang pertama, price sensitivitas, yakni strategi penetapan harga yang dilakukan dengan tujuan untuk melakukan pendekatan terhadap kebutuhan atau permintaan konsumen. Metode ini didasari persepsi konsumen terhadap nilai produk yang diterima, apakah sebanding atau tidak. Untuk mengetahui apakah value sesuatu produk diterima oleh konsumen, Anda bisa mengukurnya dengan price sensitivitas. Yang kedua, diskriminasi harga, yakni kebijakan untuk menentukan harga jual yang berbeda-beda untuk satu jenis produk yang sama dalam segmen pasar. Beberapa faktor yang bisa mempengaruhi diskriminasi harga, misalnya wilayah, konsumen, waktu, kualitas, dan bentuk produk.